Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115 dari Ruang 3 Prodi Manajemen S1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis dan diagnostik laporan keuangan. Baiklah, langsung saja akan saya share screen PowerPoint-nya terlebih dahulu. Analisis dan diagnostik laporan keuangan. Arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan, serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam data-data keuangan perusahaan adalah yang pertama, pemilik perusahaan, yang kedua, manajer perusahaan, yang ketiga, para investor dan kreditor, kemudian yang keempat, pemerintah, dan yang terakhir, buruh. Laporan keuangan biasanya yang dibutuhkan ialah yang pertama neraca, kemudian yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau modal. Analisis laporan keuangan mencakup 3 karakteristik dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama aspek likuiditas, kemudian yang kedua profitabilitas, dan yang ketiga solvabilitas. Dan ada pula rentabilitas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Kemudian solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Kemudian rentabilitas adalah bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Tujuan analisa keuangan. Analisa keuangan seringkali menilai suatu usaha berdasarkan yang pertama profitabilitas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga likuiditas, dan yang keempat stabilitas. Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakainya. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau penanggung-jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan, atau keputusan untuk mengangkat kembali harga saham. Kemudian metode analisis laporan keuangan. Analisa keuangan seringkali menggunakan rasio keuangan dari tingkat solvabilitas, profitabilitas, dan pertumbuhan usaha. Yang metode analisa laporan keuangan biasanya menggunakan yang pertama kinerja masa lalu untuk suatu masa tertentu, misalnya selama 5 tahun. Kemudian yang kedua kinerja mendatang, yaitu menggunakan figur kinerja masa lalu dan teknik matematika serta statistik, termasuk nilai sekarang dan nilai mendatang. Kemudian yang ketiga perbandingan kinerja, yaitu membandingkan kinerja antar beberapa perusahaan dalam industri yang sejenis. Pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunanya.
Tujuan yang pengguna laporan keuangan yang pertama yaitu investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Kemudian yang kedua, karyawan. Mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau bergantung pada perusahaan. Kemudian pemerintah. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Kemudian yang terakhir ada masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan pengembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitas lainnya. Terima kasih. Baiklah, saya rasa presentasi saya akhiri cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.